Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faharnan Kisah, saya dari kelas 10I. Saya akan mempresentasikan yang berjudul karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Pengertian atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan ini terdiri dari berbagai macam kandungan gas, antara lain nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, unsur-unsur lainnya. Ciri-ciri lapisan atmosfer: berada pada ketinggian 0 hingga 560 km di atas permukaan tanah, terdiri dari gas, debu, dan uap air, tidak berwarna, berwujud, berbau, namun dapat dirasakan dalam bentuk angin, menyebabkan tekanan karena memiliki berat, dapat mengembangkan dan menyusut. Terdiri dari lapisan-lapisan udara dengan karakter dan fungsi yang berbeda. Salah satu unsur yang penting di atmosfer adalah uap, air, dan juga terdapat smog pada atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer. Secara vertikal, atmosfer di bumi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Lapisan troposfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lapisan paling dekat dengan permukaan bumi. Tempat terjadinya fenomena iklim. 80% massa atmosfer berada di lapisan ini. Lapisan stratosfer memiliki ciri sebagai berikut. Terdapat lapisan inversi. Pada lapisan ini pesawat jet terbang. Terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km dpl yang bermanfaat melindungi bumi dari pancaran ultraviolet. Lapisan mesosfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Melindungi bumi dari benda-benda dari luar angkasa. Tempat terjadi pembakaran benda luar angkasa. Suhu bagian atas lapisan ini semakin rendah. Lapisan termosfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki temperatur antara 40 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius. Terjadinya ionisasi sebagai molekul dan atom udara. Lapisan ionosfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki temperatur antara 0 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Terjadi pantulan gelombang radio pada lapisan ini. Terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan E, lapisan F, lapisan atom. Lapisan eksosfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lapisan paling panas setelah diluncurkan pada lapisan ini. Jadi gerakan atom secara tidak beraturan. Manfaat lapisan atmosfer. Penyelidikan atmosfer memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya adalah sebagai berikut. Membuat ramalan cuaca jangka pendek dan jangka panjang. Perakiraan cuaca berperan penting untuk badan pertanian, penerbangan, pelayaran, dan peternakan. Gejala optik atmosfer. Pelangi. Pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari oleh titik air hujan sehingga terurai menjadi berkas warna. Halo. Halo adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Fenomena ini terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang terkondensasi dalam jenis awan-awan tinggi. Sandikala. Sandikala adalah cahaya berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbit dan terbenam. Fata Morgana. Fata Morgana adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Aurora. Aurora adalah pita cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan selatan. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dan medan magnet bumi. Manfaat penyelidikan atmosfer. Melakukan perkiraan cuaca, menyelidiki kemungkinan hujan buatan, mengetahui penyebab gangguan radio dan televisi. Pengukur unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Pengertian cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara atau atmosfer pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca hanya beberapa jam saja. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Unsur-unsur cuaca. Penyeranan cuaca. Indonesia menerima panas matahari sama banyak semua panas yang berasal dari penyinaran matahari diterima oleh permukaan bumi sebagai dipantulkan kembali
dan sebagian lagi diserap oleh udara dan awan. Jumlah panas matahari yang diterima bumi bergantung pada hal berikut: lama penyinaran, sudut datang sinar matahari, ketinggian tempat, komposisi udara, angin dan arus laut, keadaan tanah, dan sifat permukaan. Intensitas penyinaran matahari terhadap permukaan bumi dapat diukur dengan alat velometer. Udara bersifat dinthermal. Sifat ini terdapat pada udara bumi telah panas matahari sampai ke permukaan bumi. Panas ini memanas di udara di sekitar udara dapat memanas karena proses konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Penjelasan untuk tiap proses tersebut adalah sebagai berikut. Terima kasih, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fama Farika, nomor 12 dari kelas 10I. Udara dapat memanas karena proses konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Konveksi adalah pemanasan secara vertikal. Adveksi adalah pemanasan secara horizontal. Turbulensi adalah penyebaran panas secara berputar-putar. Konduksi. Pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas setelah bersinggungan dengan bumi yang memiliki panas internal. Suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara dapat diukur menggunakan termometer. Tekanan udara. Tekanan udara bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Makin tinggi suatu tempat, makin rendah tekanan udaranya. Pada saat tekanan udara tinggi, cuaca biasanya kering dan cerah. Sebaliknya, saat udara naik menyebabkan daerah tekanan rendah, cuaca biasanya basah dan berawan. Angin. Perbedaan tekanan udara di beberapa tempat menimbulkan aliran udara. Udara yang mengalir disebut angin. Biasanya, kecepatan angin dapat ditentukan dengan alat anemometer. Kecepatan angin ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut: gradien barometrik, relief permukaan bumi, ada tidaknya tumbuh-tumbuhan, tinggi dari permukaan tanah. Jenis-jenis angin: angin tetap, angin barat, angin timur, angin passat, angin antipassat, angin muson atau angin musim, angin lokal, angin darat dan angin laut, angin lembah dan angin gunung, angin jauh, angin siklon dan antisiklon. Awan. Awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Awan terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terjadi di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Pembagian jenis awan atau taksonomi awan adalah sebagai berikut. Angin tinggi. Terdapat pada ketinggian antara 3-18 km. Awan yang tergolong awan pada jenis ini adalah sebagai berikut. Cirrus, CI. Awan jenis ini halus berstruktur seperti serat atau berbentuk seperti bulu burung. Cirrus stratus, CS. Bentuknya seperti kelambu putih yang halus dan rata dan menutup seluruh langit sehingga langit nampak cerah. Cirromulus, CS. Awan jenis ini terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es sehingga bentuknya seperti segelomboran tumbang yang sering menimbulkan bayangan. Angin menengah. Terdapat pada ketinggian 2-8 km. Awan yang tergolong awan menengah adalah sebagai berikut. Altocumulus, AC. Awan jenis ini berukuran kecil tetapi banyak sehingga berbentuk seperti bola yang agak lebat berwarna putih pucat. Altostratus atau AS. Awan jenis ini berukuran luas dan lebat. Awan rendah. Terdapat pada ketinggian kurang dari 2 km. Awan yang tergolong dalam awan rendah adalah sebagai berikut. Stratocumulus SC adalah awan jenis ini bentuknya seperti bola-bola yang sering menutupi langit sehingga nampak seperti gelombang di lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendika Putri dari kelas 10I. Stratus atau ST. Awan yang rendah dan sangat luas, tingginya di bawah 200 meter. Nimbostratus atau NS. Awan ini bentuknya tidak menentu, tepinya tidak beraturan. Awan
Awan yang terjadi karena udara naik terdapat pada ketinggian 500-1500 meter. Cumulus atau CU merupakan awan tebal dengan puncak-puncak yang sangat tinggi, terbentuknya pada siang hari karena udara naik. Monolimbus atau CP. Awan jenis ini dapat menimbulkan hujan dengan kilat guntur. Awan yang rendah dan dekat dengan permukaan bumi disebut kabut. Jenis-jenis kabut adalah sebagai berikut. Kabut sawah adalah kabut yang terjadi pada malam atau pada hari ketika cuaca terang dan udara dingin melalui sungai, selokan, atau wilayah sawah. Kabut adveksi adalah kabut yang terjadi karena udara panas yang mengandung uap air melewati daerah dingin, sehingga terjadi kondensasi dan membentuk kabut. Kabut industri adalah kabut yang berwarna kehitaman yang terdapat di atas wilayah industri akibat kumpulan asap pabrik. Kabut pendinginan adalah kabut yang terjadi pada malam hari dan udara terang karena pendinginan. F. Kelembapan udara dibedakan menjadi kelembapan mutlak dan kelembapan nisbi. Kelembapan mutlak atau kelembapan absolut adalah bilangan yang menunjukkan massa uap air yang tertampung dalam suatu meter kubik udara. Di sisi lain, kelembapan nisbi atau kelembapan relatif adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Jika suhu udara naik, kelembapan relatifnya berkurang. Oleh karena itu, kelembapan relatif tertinggi terjadi pada pagi hari dan sore hari. Kelembapan udara dapat diukur menggunakan higrometer yang menggunakan rambut sebagai sensornya. G. Curah hujan. Hasil akhir dari perpaduan unsur-unsur cuaca adalah hujan. Suatu kejadian hujan biasanya disebabkan bukan hanya karena suatu tipe gerakan udara, melainkan oleh gabungan dari beberapa tipe gerakan udara. Alat pengukur curah hujan disebut penakar hujan. Jumlah curah hujan juga tidak sama sepanjang tahun. Curah hujan paling banyak terjadi selama bertiup angin musim barat. Hujan zenital atau hujan tropis terjadi pada daerah tropis. Hujan musim terjadi pada daerah-daerah musim. Hujan siklon atau hujan frontal terjadi di daerah beriklim sedang. Hujan musim dingin terjadi di daerah-daerah subtropis. Hujan musim panas, hujan pegunungan atau hujan orografis terjadi di daerah pegunungan. C. Klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. 1. Pengertian iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu suatu tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun, dan memiliki wilayah yang luas. Misalnya Indonesia memiliki iklim yang tropis. 2. Jenis-jenis iklim. A. Klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi dan dipengaruhi oleh letak lintangnya. 1. Iklim tropis 0-23,5 derajat lintang utara sampai lintang selatan. 2. Iklim subtropis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara sampai lintang selatan. 3. Iklim sedang 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara sampai lintang selatan. 4. Iklim dingin 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara sampai lintang selatan. Terdapat iklim tundra, terdapat iklim es. B. Iklim fisis adalah klasifikasi iklim yang pembagiannya berdasarkan kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Faktor yang berpengaruh antara lain daratan yang luas, lautan, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Iklim ini dapat dibedakan menjadi 1. Iklim laut terletak di daerah yang dikelilingi oleh lautan. 2. Iklim darat adalah iklim yang tidak dipengaruhi oleh angin laut karena letaknya di tengah-tengah benua. 3. Iklim gunung
adalah iklim yang terdapat di dataran tinggi. 4. Iklim musim adalah iklim yang terdapat di daerah yang dilalui oleh angin musim sehingga musim berganti setiap setengah tahun. C. Iklim menurut Köppen. Köppen membuat klasifikasi iklim seluruh dunia berdasarkan suhu dan kelembapan udara. Kedua unsur iklim tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap permukaan bumi dan kehidupan di atasnya. Berdasarkan ketentuan itu, Köppen membagi iklim dalam 5 daerah iklim pokok. Masing-masing daerah iklim diberi simbol A, B, C, D, E. Karakter suhu atau curah hujan dibagi menjadi iklim A, iklim tropis, memiliki rata-rata suhu bulanan yang terdingin lebih dari 8 derajat Celcius sehingga kelembapan udaranya tinggi. Iklim B, iklim kering. Pada iklim kering, proses penguapan air lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian hujan, sehingga tidak terdapat kelebihan air, tanah, dan sungai permanen. Iklim C, iklim sedang hangat, memiliki rata-rata suhu bulanan sekitar -3 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Iklim D, iklim salju, memiliki suhu rata-rata bulanan kurang dari -3 derajat Celcius. Iklim E, iklim es atau salju abadi, memiliki suhu rata-rata bulanan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Köppen membagi daerah iklim di bumi menjadi 5 kelompok utama yaitu sebagai berikut. 1. Iklim A, yaitu iklim tropis yang terdiri atas A. AF, iklim hutan hujan tropis. B. AW, iklim sabana tropis. C. AM, monsus tropis. 2. Iklim B, yaitu iklim kering yang terdiri atas A. BS, iklim stepa. B. BW, iklim gurun. 3. Iklim C, yaitu iklim sedang hangat yang terdiri dari A. CF, iklim lembab sepanjang tahun. B. CW, iklim lembab dan musim kering terjadi pada musim dingin. C. CS, iklim lembab dan musim kering terjadi pada musim panas. 4. Iklim D, yaitu iklim dingin yang terdiri dari A. DF, iklim hujan salju dingin dan lembab sepanjang tahun. B. DW, iklim hujan salju dingin dan musim kering terjadi pada musim dingin. 5. Iklim E, yaitu iklim arktik atau iklim salju abadi yang terdiri atas A. ET, iklim tundra. B. EF, iklim kutub. C. EH, iklim salju pegunungan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mijanti, nomor absen 14. D. Iklim menurut Smith Ferguson, yaitu klasifikasi iklim. Menurutnya adalah klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Dibuat berdasarkan kondisi iklim di daerah tropis. Dasarnya adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan dan tingkat kebasahan yang disebut gradien atau Q. Gradien Q adalah persentase nilai perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Bulan kering memiliki tebal curah hujan kurang dari 60 mm, bulan lembab memiliki tebal curah hujan 60 mm sampai 100 mm, dan bulan basah memiliki tebal curah hujan lebih dari 100 mm. Cara penentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan tipe curah hujan menggunakan tingkat kebasahan yang disebut gradien, yaitu simbol Q. Yang kedua, untuk menentukan nilai Q digunakan rumus yaitu Q sama dengan MD dibagi MW dikali 100%. Q merupakan perbandingan bulan kering dan bulan basah atau persen.
MD merupakan rata-rata bulan kering, yaitu jumlah bulan kering dibagi jumlah tahun pengamatan. Sedangkan MW merupakan rata-rata bulan basah, yaitu perbandingan antara jumlah bulan basah dibagi dengan jumlah tahun pengamatan. Berikut ada tabel tipe iklim, nilai Q, dan keterangannya. Iklim Oldeman. Klasifikasi iklim Oldeman tergolong klasifikasi yang baru di Indonesia dan pada beberapa hal masih mengundang diskusi mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Klasifikasi iklim ini diarahkan kepada tanaman pangan seperti padi dan palawija. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini sudah lebih maju karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari dikaitkan dengan kebutuhan air tanaman. Ia membuat dan menggolongkan tipe-tipe iklim di Indonesia berdasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut. Kriteria dalam klasifikasi iklim didasarkan pada perhitungan bulan basah atau BB, bulan lembab atau BL, dan bulan kering atau BK dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan efektif, dan kebutuhan air tanaman. Kriteria bulan basah, lembab, dan kering sesuai Oldeman adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan kering merupakan curah hujan kurang dari 100 mm. Yang kedua, bulan lembab yaitu curah hujan 100 sampai 200 mm. Yang ketiga, bulan basah yaitu curah hujan lebih dari 200 mm. Selanjutnya, dalam penentuan klasifikasi iklim Oldeman menggunakan ketentuan panjang periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Tipe utama klasifikasi Oldeman dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan pada jumlah bulan basah berturut-turut, sedangkan subdivisinya dibagi menjadi 4 yang didasarkan pada jumlah bulan kering berturut-turut. Oldeman membagi tipe iklim menjadi 5 kategori, yaitu A besar, B besar, C besar, dan D besar, dan E besar. Berikut tabel tipe utama bulan basah berturut-turut dan subdivisi bulan kering berturut-turut. Berdasarkan kriteria di atas atau tadi, kita dapat membuat klasifikasi tipe iklim Oldeman untuk suatu daerah tertentu yang mempunyai cukup banyak stasiun atau pos hujan. Data yang dipergunakan adalah data curah hujan bulanan selama 10 tahun atau lebih yang diperoleh dari sejumlah stasiun atau pos hujan yang kemudian dihitung rata-ratanya. Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 subdivisi tersebut, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 17 wilayah agroklimat Oldeman mulai dari A1 sampai E4 sebagaimana tersaji pada gambar segitiga Oldeman. Oldeman mengeluarkan penjabaran tiap-tiap tipe agroklimat sebagai berikut. Yang pertama, tipe iklim A1 dan A2. Penjabarannya adalah sesuai untuk padi terus-menerus tetapi produksi kurang karena pada umumnya kecepatan fluks radiasi surya rendah sepanjang tahun. Yang kedua, tipe iklim B1. Penjabarannya sesuai untuk padi terus-menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik, produksi tinggi bila panen musim kemarau. Yang ketiga, tipe iklim B2. Penjabarannya adalah dapat tanam padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang pendek cukup untuk tanaman palawija. Yang keempat, tipe iklim C1. Penjabarannya adalah tanaman padi dapat sekali dan palawija 2 kali setahun. Yang kelima, tipe iklim C2, C3, dan C4. Tanaman padi dapat sekali dan palawija 2 kali setahun, tetapi penanaman palawija yang kedua harus hati-hati jangan jatuh pada bulan kering. Yang keenam, tipe iklim D1. Tanaman padi umur pendek 1 kali dan biasanya produksi bisa tinggi karena kerapatan fluks radiasi tinggi waktu tanam palawija. Yang ketujuh adalah tipe iklim D2, D3, dan D4. Hanya mungkin 1 kali padi atau 1 kali palawija setahun, tergantung pada adanya persediaan air irigasi. Yang ke-8, tipe iklim E. Penjabarannya adalah daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat 1 kali palawija, itu pun tergantung adanya hujan. F. Iklim Juhun. Seperti halnya Smythe dan Ferguson, untuk keperluan pola pembudidayaan tanaman perkebunan seperti tanaman teh, kopi, dan kina, seorang ahli botani dari Belanda bernama Juhun membuat penggolongan iklim negara Indonesia
membagi 4 wilayah iklim berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Yang pertama yaitu zona iklim panas, terletak antara ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan di atas 22 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok ditanami padi, tebu, jagung, dan kelapa. Yang kedua yaitu zona iklim sedang, terletak antara ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan antara 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok ditanami komoditas perkebunan, tembakau, kopi, coklat, dan karet. Yang ketiga yaitu zona iklim sejuk, terletak antara ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan antara 11,1 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas sayuran, bunga-bungaan, dan beberapa jenis buah-buahan. Selain itu, dapat pula ditanami kopi, teh, kina, dan sayuran. Yang keempat adalah zona iklim dingin, terletak antara ketinggian 2500 sampai 4000 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan kurang dari 11,1 derajat Celcius. Tumbuhan yang mampu bertahan ada lumut dan beberapa jenis rumput. D. Pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Yang pertama, pengertian dan gejala perubahan iklim global. Kemajuan pesat pembangunan ekonomi, khususnya dimulai pada awal reformasi industri, memberikan dampak yang serius terhadap iklim dunia, antara lain lewat pembakaran secara besar-besaran batu bara, bahan bakar fosil, serta alih fungsi lahan yang dapat menyebabkan suhu bumi menjadi naik. Perubahan suhu rata-rata permukaan bumi secara tidak wajar ini nantinya menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan perubahan iklim. Perubahan tersebut pada awalnya karena proses alam, namun sekarang perubahan iklim terjadi karena berbagai aktivitas manusia. Kesimpulannya, perubahan iklim global dapat diartikan sebagai berubahnya iklim di bumi yang dapat disebabkan karena proses internal ataupun eksternal yang dapat mengubah komposisi atmosfer secara global yang bisa diamati dalam kurun waktu tertentu atau jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Jebar Malik dari kelas 10E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Perubahan iklim terjadi secara global, namun dampaknya yang dirasakan bervariasi secara lokal dan global. Indikator utama perubahan iklim terdiri dari perubahan dan pola intensitas berbagai parameter iklim, antara lain suhu, curah hujan, kelembapan, angin, tutupan awan, dan penguapan. Di tingkat global, perubahan iklim dapat dirasakan seluruh dunia, antara lain menyebabkan terjadinya perubahan dan dalam siklus hidrologi, meningkatnya risiko kesehatan, kenaikan muka air laut, mempengaruhi kekayaan dan keanekaragaman hayati. Dengan musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati menimpa komunitas yang paling rentan. Komunitas yang paling rentan adalah contohnya buruh tani. Faktor-faktor perubahan iklim global. Pada kenyataannya, perubahan iklim global yang terjadi saat ini faktor utamanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Selain itu, pertambahan populasi penduduk dan pesatnya pertumbuhan teknologi dan industri ternyata juga memberi kontribusi besar pada pertambahan gas rumah kaca atau GRK. Di Indonesia, gas rumah kaca yang berasal dari manusia dibedakan atas beberapa hal, yaitu kehutanan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan hutan terluas dan terbesar. Namun dari tahun ke tahun luas hutan berkurang. Hal ini disebabkan oleh penebangan liar atau juga kebakaran hutan. Padahal hutan sangat berperan penting sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen
Dengan kemampuan hutan tersebut dapat mengurangi GRK di udara. Pemanfaatan energi bahan bakar fosil, peran pertanian dan peternakan, peran sampah. Kegiatan manusia selalu menghasilkan sampah. Jika sampah di kota saat ini tidak dikelola dengan baik dan benar, maka laju pemanasan global dan perubahan iklim semakin cepat. Dampaknya atau pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Berikut ini beberapa dampak perubahan iklim. A. Dampak perubahan iklim terhadap sektor B. Dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka air laut. C. Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. D. Dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air. E. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. 4. Upaya mengurangi terjadinya perubahan iklim global. Mengurangi penggunaan AC, pengelolaan pembuangan sampah, menggunakan kendaraan umum agar populasi gas dapat berkurang. Selain hal tersebut, ada hal sederhana yang dapat dilakukan juga, yaitu 5R. Restrict, reduce, reuse, recycle, replace. E. Karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruh terhadap aktivitas manusia. 1. Iklim di Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan di antara 95 BT sampai 141 derajat BT, membuat Indonesia memiliki iklim tropis mengakibatkan Indonesia mengalami siang hari 12 jam dan malam hari 12 jam. Selain itu, letak astronomis yang membuat iklim di Indonesia mempengaruhi oleh 3 iklim, yaitu iklim musim, tropika, dan laut. Ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Rata-rata curah hujan di Indonesia sekitar 22.500 mm per tahun. Karena kondisi curah hujan yang besar dan penyinaran matahari yang cukup, wilayah Indonesia memiliki kondisi tanah yang tidak pernah kekurangan air, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Letak geografis Indonesia mengakibatkan terpengaruh oleh sirkulasi monsun. Angin monsun yang bergerak melalui Indonesia mengakibatkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan Oktober sampai April, musim kemarau April sampai Oktober. Pengaruh karakteristik terhadap aktivitas manusia. Pengaruh karakteristik iklim dapat terjadi di bidang pertanian, sosial, dan budaya. B. Pengaruh karakteristik iklim dapat terjadi di bidang transportasi, komunikasi, dan pariwisata. F. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan iklim di Indonesia. 1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG adalah sebuah LPND yang dipimpin oleh seorang kepala badan. BMKG melaksanakan tugas kepemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, BMKG menyelenggarakan fungsinya di antara lain mengadakan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, menyampaikan informasi kepada instansi dan pihak serta masyarakat berkenan perubahan iklim, mengadakan kerjasama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN. Lembaga penerbangan dan antariksa nasional yang selanjutnya dalam peraturan presiden disebut dengan LAPAN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Tugas pokok untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
dirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dalam mengembangkan tugas pokok 8 menyelenggarakan fungsi-fungsi diantaranya sebagai berikut: penyelenggaraan antariksa, pelaksanaan pelajaran teknologi penerbangan dan antariksa, menyampaikan laporan saran dan perkembangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, pengindaraan jauh serta pemanfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.